Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan akuntansi liabilitas kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah setelah 1 minggu tidak bertemu, kita bertemu lagi ya, meskipun bertemu dalam meeting virtual seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum memulai perkuliahan, kita awali dulu kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai saldo laba. Nah, jadi pertemuan ini masih berkaitan dengan pertemuan di minggu lalu. Tujuan dari pembelajaran kuliah kali ini, harapannya mahasiswa itu mampu menyusun laporan saldo laba. Jadi harapannya setelah kuliah ini berakhir, nanti kalian sudah bisa membuat laporan saldo laba. Nah, ini juga untuk kuliah kali ini sebenarnya ada hubungannya dengan kuliah di minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari mengenai dividen. Mungkin di sini ada yang bisa berpendapat atau sudah mulai ada yang sudah tertanam gitu mengenai dividen. Dividen itu apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Mungkin ada yang menjawab dulu. Mungkin saya, Bu, izin jawab. Oh iya, silakan Rauf. Ya, mungkin sebelumnya dividen di pertemuan sebelumnya itu bisa diartikan sebagai pembagian saham perseroan secara prorata bagi para pemegang saham, Bu. Dan jenis dividen sendiri itu ada dua. Yang pertama dividen tunai dan yang kedua itu dividen saham. Mungkin begitu, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya Rauf. Benar sekali. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai dividen saham, di mana dividen ini adalah pembagian secara proporsional nilai saham yang sudah mereka miliki itu dibagi sesuai proporsi mereka masing-masing. Investor maksudnya mereka di sini ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari jurnal mengenai dividen tunai dan dividen saham. Nah, untuk dividen ini tentunya akun ini akan mempengaruhi laporan-laporan keuangan. Nah, di sini ada yang ingin menyampaikan juga, laporan keuangan itu jenisnya apa yang sudah kita pelajari, ini di semester lalu juga sudah kita pelajari ya mengenai laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu jenisnya apa saja? Sebutkan, ada 3 mungkin ya, ada 3, silakan sebutkan 3 laporan keuangan yang kalian ingat, yang sudah kita pelajari di semester lalu. Ini siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Oh ya, silahkan Marita. Ada 3, diantaranya ada posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba. Ya, benar sekali. Terima kasih Marita, jawabannya benar sekali. Di semester lalu kita sudah belajar mengerjakan laporan-laporan keuangan ini. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan memperdalam mengenai saldo laba dan laporan keuangannya, yaitu laporan saldo laba. Nah, ada yang bisa memaparkan, mungkin punya bayangan sebelumnya, saldo laba itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa mengusulkan juga, saldo laba itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, Fatma? Saldo laba adalah jumlah laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Jumlah laba bersih yang didapatkan perusahaan. Hampir benar ya. Terima kasih atas jawabannya Fatma. Sudah mendekati, namun sebenarnya ada titik penting lain yang perlu disampaikan mengenai saldo laba. Jadi saldo laba itu memang laba bersih, tapi bukan laba bersih yang seluruhnya didapatkan oleh perusahaan. Tapi laba bersih, total laba bersih itu ada yang dicadangkan atau dipertahankan perusahaan. Artinya tidak digunakan untuk kegiatan yang lain, ya disimpan ya, dicadangkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ada nilai laba itu tidak semuanya, misalnya kita perusahaan dagang, di mana kita punya persediaan barang dagang ya, kalau perusahaan dagang itu, kita tidak menggunakan laba kita yang kita peroleh di periode sebelumnya itu
Tidak semuanya kita gunakan untuk membeli persediaan barang dagang yang akan kita jual di periode selanjutnya. Tidak semua seperti itu, tapi ada yang kita simpan. Untuk apa? Bisa jadi untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya perlu membeli alat yang baru, perlu membeli mesin, atau perlu mengembangkan usahanya. Maka memang saldo laba ini beda dengan laba neto ya. Dia adalah laba neto yang disisihkan atau dipertahankan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Barangkali juga teman-teman di sini masih mengingat di pertemuan semester sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa jurnal, dan di jurnal itu ada yang menggunakan istilah saldo laba. Kira-kira jurnal apa? Ada yang bisa mengingat? Di pertemuan di semester lalu kita sudah mempelajari mengenai jurnal-jurnal banyak sekali, dan jurnal apa yang terkait yang atau ada akun yang namanya saldo laba? Di jurnal penutupan, Bu. Di jurnal penutupan. Ihsan Iya. Kamil ya? Ihsan, Iya, Bu. Oke. Terima kasih jawabannya Ihsan. Di jurnal penutup lebih tepatnya ya, lebih tepatnya jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup itu memang benar ada istilah yang namanya saldo laba yang kita gunakan untuk menutup akun-akun nominal waktu itu. Nah, di saldo laba ini biasanya menunjukkan rekening kondisi rugi atau laba. Kondisi rugi itu berarti nanti letak saldo labanya di mana ketika di jurnal penutup Ihsan? Di debit ya, Bu? Kalau rugi di debit ya, kalau dia laba, kalau perusahaannya laba? Di kredit, Bu, di posisi kredit. Di kredit, oke benar ya. Jadi kalau waktu itu saldo laba itu menunjukkan sebagai penutup akun-akun nominal waktu itu di saldo laba. Terima kasih atas jawabannya Ihsan Kamil, sudah benar. Terima kasih sudah mengingat mata kuliah di semester lalu. Nah, tapi untuk yang kita akan pelajari sekarang bukan mengenai memperdalam akun saldo laba yang ada di jurnal penutup, karena sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi kita akan lebih memaknainya ke dalam bagaimana menyusun laporannya, laporan saldo laba. Karena di sini saldo laba ini kan menunjukkan cadangan yang disimpan oleh perusahaan. Nah, ini juga sebenarnya ada laporannya. Laporan-laporan ini tadi jurnal penutup tadi ya, saya lupa belum membuka slide-nya. Nah, untuk laporan saldo laba ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan saldo laba selama tahun berjalan. Jadi untuk laporan khusus, ini adalah laporan yang khusus untuk menunjukkan perubahan nilai saldo laba itu selama tahun berjalan periode perusahaan. Ada beberapa transaksi yang mengaruhi saldo laba di sini. Ada transaksi yang menyebabkan saldo laba itu berkurang, ada yang menyebabkan transaksi itu bertambah. Ketika saldo laba itu berkurang, maka nilainya, atau misalnya kita menulis di laporannya itu nanti akan berada di sisi debit. Jadi kebalikannya ini ya, kalau kita mengingat mengenai laba atau mungkin ekuitas yang sudah kita pelajari di semester lalu, ekuitas kan akun normalnya itu ada di kredit. Nah, ketika berkurang, akun normal itu artinya ketika bertambah ya. Ketika berkurang kan berarti berada di sisi debit. Nah, akun-akun yang menyebabkan berkurangnya nilai saldo laba itu ada rugi neto. Ketika terjadi rugi di perusahaan, maka itu akan mengurangi nilai saldo laba. Kemudian ada penyesuaian. Ketika penyesuaian di periode sebelumnya itu terjadi saldo lebih saji laba neto, maka itu akan mengurangi nilai dari saldo laba. Artinya berarti waktu menyajikan di periode sebelumnya itu, dia menyajikan terlalu banyak. Maka itu akan mengurangi saldo laba di periode selanjutnya. Kalau menyajikannya terlalu banyak, karena ada penyesuaian-penyesuaian, maka penyajiannya salah waktu itu terlalu banyak misalnya. Itu akan mengurangi saldo laba. Kemudian ada juga ketika tadi ya, seperti ada kaitannya dengan pertemuan di minggu lalu, bahwa ada dividen tunai dan dividen saham. Tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Rauf. Nah, ternyata dividen tunai dan dividen saham ini juga nanti akan mempengaruhi nilai saldo laba. Dia akan mengurangi nilai saldo laba, karena akan membagikan dividen itu diberikan ke pemilik saham atau investor, maka nanti
laba tersebut akan berkurang tentunya, karena itu dibagikan, dividen tunai dan dividen saham. Selain itu juga ada ketika misalnya perusahaan punya saham treasury dan saham itu akan dihentikan, maka itu juga akan mengurangi saldo laba. Nah, itu untuk yang mengurangi saldo laba. Sedangkan untuk yang menambah, apa yang menambah saldo laba? Yang pertama itu adalah ketika perusahaan mengalami laba neto. Dan juga ketika misalnya perusahaan itu menyajikan saldo periode sebelumnya itu kurang saji atau kurang dari seharusnya. Maka pada saat ditemukan di periode selanjutnya, ketika ternyata ada penyesuaian, oh ternyata kurang, maka itu bisa untuk menambah saldo laba. Nah, ini daripada kita membahas teori, lebih baik kita coba lihat contoh kasusnya langsung ya. Jadi, untuk transaksi-transaksi itu bagaimana pengaruhnya tadi ya, menambah atau mengurangi. Kita bisa lihat di contoh kasus ini. Nah, di contoh kasus ini, misalnya ada Richard Corporation di tanggal 1 Januari 2020 memperoleh saldo laba sebesar 550 juta sepanjang tahun. Richard memiliki beberapa transaksi berikut ini. Yang pertama ada transaksi dividen tunai 96 juta. Kemudian ada kondisi ternyata dia mengoreksi saldo yang disajikan lebih dari yang seharusnya. Itu sebesar 40 juta. Karena itu dulu terjadi kesalahan bukan penyusutan, maka ada koreksi gitu, sebesar 40 juta. Kemudian ada memperoleh laba neto sebesar 350 juta dan mengumumkan dividen saham sebesar 80 juta. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di slide yang tadi ya, yang sebelumnya. Ada pertama ini adalah transaksi dividen tunai. Dividen tunai tadi di apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, dividen itu karena dibagikan ke investor, maka itu akan mengurangi transaksi atau mengurangi saldo laba. Transaksi ini akan mengurangi saldo laba karena dividen itu dibagikan ke investor, maka untuk saldo laba berkurang. Nah, ini juga untuk transaksi yang kedua, mengoreksi saldo yang disajikan lebih dari yang seharusnya. Berarti kelebihan ya, yang dulunya kita menyajikannya terlalu banyak, maka itu perlu kita kurangi. Maka untuk transaksi yang kedua ini juga mengurangi nilai saldo laba. Kemudian transaksi ketiga ini adalah memperoleh laba neto. Laba neto itu berarti akan menambah. Ketika kita mendapat laba, berarti itu nanti menambah saldo laba. Kalau misalnya rugi, berarti nanti mengurang gitu ya. Kalau ini kan laba berarti ini nanti akan menambah saldo laba. Kemudian untuk transaksi terakhir ini ada mengumumkan dividen saham sebesar 80 juta rupiah. Dividen sama ya dengan dividen tunai prinsipnya. Ini kan pasti dibagikan ke investor. Oleh karena itu ini juga akan mengurangi saldo laba. Dari sini ada pertanyaan belum? Tidak ada ya? Tidak ada, belum ada. Oke, kalau belum ada kita coba setelah dari transaksi ini bagaimana kita menyusun laporan saldo labanya. Dari transaksi ini kita buat laporan saldo laba. Nah, laporan saldo laba ini saya persingkat dalam ribuan rupiah ya, agar angkanya bisa masuk ke slide. Jadi untuk penulisan laporan saldo laba, itu yang pertama kita perlu tuliskan dulu adalah saldo awalnya perusahaan. Saldo tadi di soal saldo per 1 Januari, saldo yang dimiliki di awal perusahaan itu adalah 550 juta rupiah. Nah, tadi terjadi kondisi lebih saji ya tadi ya di transaksi tadi. Kalau lebih saji tadi kan berarti mengurang, tadi sudah kita analisis, maka di sini kita tuliskan koreksi karena lebih saji laba neto itu mengurangi nilai dari saldo laba di tanggal 1 Januari tadi. 550 juta dikurangi 40 juta, jadi saldo tanggal 1 Januari yang setelah disesuaikan, setelah dikurangi oleh kondisi lebih saji tadi, maka nilainya adalah 510 juta. Kemudian tadi ada juga di transaksi terjadi laba neto.
laba neto itu ada di menambah, tadi ya, menambah dari nilai saldo di 1 Januari yang setelah disesuaikan, maka nilainya adalah 860 juta. Kemudian ada juga transaksi yang dividen tunai dan dividen saham, itu tadi mengurangi kan? Nah, ini kita totalkan dulu nilai dividen tunai dan dividen saham. Total dari dividen tunai dan saham itu adalah 176 juta. Itu juga mengurangi nilai laba neto. Jadi hasil untuk saldo laba per 31 Desember adalah 684 juta rupiah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, langsung saja kita untuk pertemuan kali ini, kita coba latihan soal. Apakah kalian tadi mengingat dan memahami apa yang sudah saya sampaikan? Terutama untuk transaksi-transaksi tadi ya. Nah, ini ada latihan soal, coba nanti saya tunjuk satu persatu ya. Misalnya, di sini ada contoh soal, di tanggal 1 Januari 2019, PT Santo telah memperoleh saldo laba sebesar 10 juta sepanjang tahun. Nah, di PT Santo ini memiliki beberapa transaksi. Transaksi yang pertama mengumumkan dividen tunai. Nah, di sini saya minta tolong teman-teman, silahkan analisis dari transaksi ini apakah itu mengurangi atau menambah saldo laba. Nah, untuk yang mengumumkan dividen tunai sebesar 1.500.000 itu coba saya minta untuk Aulia. Ada Aulia di sini? Ya, Aulia. Silakan untuk yang pertama ini apakah dia itu menambah transaksi saldo laba atau mengurangi saldo laba? Untuk yang dividen tunai itu akan mengurangi saldo laba, Bu. Oh ya, oke, benar sekali. Untuk yang transaksi pertama ini, dia dividen tunai berarti mengurangi saldo laba. Oke, untuk yang kedua, perusahaan menemukan kesalahan dengan menyajikan terlalu rendah dalam hitung penyusutan sebesar 800.000. Untuk transaksi yang kedua ini, Sania mungkin, Sania bisa menjawab untuk pertanyaan kedua? Untuk transaksi yang kedua itu menambah saldo laba. Ya, menambah saldo laba. Benar sekali. Untuk transaksi kedua ini karena dia menyajikannya kurang dari, maka ini menambah nilai saldo laba. Kemudian untuk transaksi yang ketiga itu memperoleh rugi neto sebesar 150 juta, 150.000, maaf. Ini bisa dicoba, Rauf? Iya, Bu, karena perusahaan mengalami kerugian, berarti mengurangi saldo laba sebesar 150.000. Oke, benar sekali, Rauf. Benar ya, rugi berarti mengurangi. Nah, transaksi terakhir mengumumkan dividen saham sebesar 1 juta rupiah. Ini bisa Ihsan? Ihsan bisa dicoba? Iya, Bu. Ini mengurangi saldo laba, Bu. Mengurangi saldo laba. Baik, benar sekali untuk transaksi ini mengurangi saldo laba. Berarti insya Allah ini semuanya sudah bisa memahami ya tadi mengenai baik makna dari saldo laba maupun transaksi-transaksi mana yang mempengaruhi nilai saldo laba. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti insya Allah nanti bisa kita cek nanti di My Class tugas kalian nanti dari transaksi ini silahkan buat laporan keuangannya, laporan saldo labanya. Nanti dicek di My Class. Sebelum kita cek di My Class, ini kita simpulkan dulu kuliah kita hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan lagi, maksudnya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan mengenai saldo laba? Sudah cukup? Sudah bisa dipahami Ya, untuk pertemuan kali ini? Ya, terima kasih. Nah, baik, mari berarti kita buat kesimpulan bersama-sama ya untuk kuliah kita hari ini. Kita sudah mempelajari apa di pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya di pertemuan kali ini. Kita sudah belajar apa sih yang ada yang mau mengusulkan ya? Saya mencoba, Bu. Fatma Lydia ya. Kesimpulannya, saldo laba adalah sebagian laba yang dicadangkan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Ya.
sebagian laba yang dicadangkan perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Ini adalah makna dari saldo laba itu sendiri. Ada yang lain mungkin ya menangkap hal lain di pertemuan kali ini? Saya izin menambahkan, Bu. Boleh, Marita? Jadi terdapat beberapa transaksi yang dapat menambah dan mengurangi saldo laba. Yang menambah itu ada laba neto dan penyesuaian saldo kurang saji. Dan untuk yang mengurangi itu ada rugi neto, penyesuaian saldo lebih saji, dividen tunai, dan dividen saham, serta ada penghentian saham treasury, Bu. Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa transaksi yang bisa menyebabkan laba bertambah, saldo laba itu bertambah atau berkurang ya. Bertambah ketika ada laba neto atau kurang saji, dan atau terjadi kurang saji, kemudian bisa berkurang ketika misalnya ada rugi neto, penyajiannya lebih dari seharusnya, kemudian ada dividen saham dan dividen tunai, kemudian penghentian saham treasury. Oke. Terima kasih atas partisipasinya di pertemuan kali ini. Terima kasih ya, terima kasih juga dari Nobita. Sekian